Karena banyak sekali yang belum merasakan serdos dan banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan serdos tapi melupakan hak dan tanggung jawabnya. Ini harus kita sampaikan Jangan sampai untuk ya, tetap Pak. melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai dosen. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Sobat Online Podcast Universitas PGRI Madiun. Jumpa lagi bersama dengan saya Fitra. Dan spesial sekali saya tidak sendirian hari ini karena sudah hadir bersama dengan saya Bapak Dr. Ivan Rofian MKP. Beliau adalah Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi Mbak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Tadi dari Jombang atau dari Surabaya ke sini? Sudah di sini. Sudah di sini ya. Oke, luar biasa. Sudah dahar pecel Madiun? Ini sudah pagi-pagi sudah. Kebetulan di hotel juga ada pecel. Iya, betul. Memang kalau di luar kota banyak pecel Madiun, tapi kalau pecel Madiun daharnya di Madiun asli itu tentu beda. Oke, baik. Baik Sobat podcast Unipma. Saat ini saya akan berdiskusi tentu saja bersama dengan Pak Ivan. Pak Ivan, kalau kedatangan Bapak sendiri ini terkait dengan sosialisasi Seruni ya Pak. Sebetulnya Seruni itu apa sih? Gitu ya. Jadi Mbak Fitra, terima kasih atas kesempatan dan undangannya kepada kami untuk bisa hadir pada acara podcast ini. Kebetulan berbarengan dengan acara sosialisasi dan verifikasi data untuk aplikasi Seruni Advance yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek kemarin di akhir tahun. Jadi Seruni Advance, kenapa kok ada Advance-nya? Karena memang ada pendahuluan aplikasi Seruni yang itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman LDikti wilayah 6 Jawa Tengah. Kemudian dari adopsi aplikasi tersebut digunakan oleh kementerian, khususnya di bagian Biro Perencanaan, menjadi aplikasi Seruni Advance lanjutan. Karena berkaca dari pengalaman tentang pengalokasian dana dalam DIPA untuk alokasi tunjangan dosen ataupun tunjangan guru besar, kehormatan guru besar, itu di akhir tahun anggaran senantiasa ada sisa atau yang tidak terserap. Padahal di LDikti untuk alokasi dana paling besar dalam DIPA dalam 1 tahun itu adalah alokasi dana untuk tunjangan para dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, TPD dan TKAGP. Sehingga dalam proses pelaksanaan itu harapan kita khususnya dari kementerian untuk perencanaan itu sesuai dengan realisasi penganggaran di akhir tahun. Sehingga sudah tidak ada lagi dana yang tidak terserap untuk tunjangan dosen dan tunjangan kehormatan guru besar. Maka dibuatlah dan diluncurkanlah aplikasi Seruni Advance tersebut. Tentu saja aplikasi ini tidak bisa berjalan sendiri, harus ditopang oleh aplikasi-aplikasi database yang sudah ada, yaitu BDDikti dan sistem yang sudah ada sebelumnya. Betul. Itu sih. Baik, kalau bisa dikatakan kedatangan Bapak ke Madiun ini salah satu rangkaian dari road tour di berbagai wilayah, berbagai tempat ya Pak ya. Di mana saja nanti rencananya Pak untuk bisa mensosialisasikan Seruni Advance ini? Karena ini adalah aplikasi baru yang baru diluncurkan oleh kementerian beberapa waktu yang lalu. Tentu saja butuh untuk dilakukan sosialisasi. Betul.
Nah, kami mendapatkan tugas dari kementerian untuk melaksanakan sosialisasi dari aplikasi Seruni Advance tersebut. Di samping dari kementerian yaitu Biro Perencanaan juga melakukan sosialisasi di semua LDT se-Indonesia. Jadi kami lakukan sosialisasi, tidak hanya sekedar sosialisasi, karena ini butuh support dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Mendikti dan Sister, sebagai bagian dari integral dari aplikasi ini yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Terus terang harus ada proses verifikasi data. Karena harus ada kesesuaian data antara yang diisi oleh dosen yang dari Sister, Sister PT, Sister NAS, itu harus ada kesesuaian karena data yang diambil adalah dari Sister NAS oleh aplikasi Seruni Advance tersebut, sehingga data yang masuk ke dalam Seruni Advance itu harus sesuai dengan data yang sudah ada pada aplikasi sebelumnya, yaitu Mendikti dan Sister. Maka dari itu dibutuhkanlah verifikasi dan sinkronisasi data tersebut, sehingga ada kesesuaian dan ada ketepatan pelaksanaan penganggaran atau pengalokasian untuk tunjangan dosen, sertifikasi dosen, dan tunjangan kehormatan guru besar. Kita bagi berdasarkan zonanya. Kemarin di Malang, hari ini di Madiun, besok insya Allah di Jombang. Saya doakan sehat selalu ya Pak Ivan. Kemudian di utara, Tapal Kuda juga ada, Probolinggo. Masya Allah, luar biasa. Terus Malang sudah ya. Jadi Surabaya. Itu mungkin karena kita bagi beberapa zona, tidak mungkin dari door to door. Harus kita kumpulkan dari beberapa zona. Baik, terima kasih juga Pak Ivan karena kami Universitas PGRI Madiun sudah dipercaya untuk bisa menjadi tuan rumah seperti itu. Kita juga memberikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih atas kesediaan dari Universitas PGRI Madiun yang sudah berkenan untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas program bersama LDT Wilayah 7 Jawa Timur. Pak Ivan dapat diinformasikan bahwa kalau di perguruan tinggi kami ini selalu peduli ya, jadi dosen ini bolak-balik diingatkan monggo diupdate sisternya, memang karena bertujuan dengan itu ya Pak, ada kesesuaian dengan itu ya Pak ya. Jadi biar ada kesesuaian supaya dosen-dosen yang mungkin ada purna, meninggal, itu juga terupdate secara benar dan tepat. Jangan sampai data dosen yang sudah purna, data dosen yang sudah meninggal masih saja diaktif atau masih dianggap aktif oleh aplikasi yang ada. Baik. Harus disampaikan dan mohon kerjasamanya kepada seluruh perguruan tinggi, khususnya di wilayah 7 Jawa Timur, untuk terus melakukan progress report atas aplikasi-aplikasi yang sudah diluncurkan oleh kementerian, khususnya aplikasi baru dari kementerian ini, yaitu aplikasi Seruni Advance. Baik. Pak, kalau sudah selesai seperti ini, misalnya pendampingan sudah selesai di Kota Madiun, misalnya ada 1-2 kebingungan, itu tetap ada helpdesk yang membantu ya Pak ya? Tentu ya Pak ya? Apapun program dari kementerian yang menyangkut pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, jika terjadi kendala sesuatu hal, maka hukumnya wajib bagi perguruan tinggi untuk melaporkan dan menginformasikan kepada kami. Baik. Kami selalu menyampaikan kepada seluruh jajaran LDT untuk senantiasa menindaklanjuti dan menyampaikan komplain yang ada dari teman-teman perguruan tinggi, karena saya sampaikan bahwa komplain itu tidak selalu negatif. Betul. Tapi komplain di sini adalah sifatnya membangun informatif. Ya Pak. Betul sekali. Informatif,
terus kemudian report, bahwa ketika ada komplain dari perguruan tinggi berarti memang ada masalah yang harus segera ditindaklanjuti. Betul. Andai kata tidak ada komplain, berarti kita menganggap bahwa perguruan tinggi tersebut dalam kondisi baik-baik saja. Iya. Maka dari itu komplain dibutuhkan secara tertulis, tidak by WA, tidak by Japri, tapi tertulis, menyurati kepada kami adanya kendala beberapa hal, utamanya khususnya pada pelaksanaan seruni advance tersebut. Iya, baik. Itu tentu menjadi salah satu kepedulian juga ya Pak Ivan ya, yang seperti itu. Baik Pak Ivan, kalau bicara terkait dengan pengembangan SDM terkait sasaran kinerja pegawai Pak, nah itu seperti apa Pak kalau misalnya dihubungkan Pak? Jadi gini, di era yang berbasis digital dan di era disruption ini, semuanya by interneting. Betul. Sehingga dibutuhkan peran aktif baik itu secara personal ataupun kelembagaan dari perguruan tinggi. Dibutuhkan peran personal juga kepada teman-teman masing-masing SDM. Apakah itu tendik ataukah apakah itu dosen. Sementara mungkin masih untuk pelaporan secara aktif mungkin para dosen memang menjadi kewajiban. Bukan hanya dosen pemerintah atau PNS atau ASN, tapi juga dosen-dosen yayasan dari perguruan tinggi masing-masing. Kehadiran Serdos ini adalah kehadiran pemerintah hadir pada masing-masing perguruan tinggi. Dan ini kalau saya tarik cerita dari beberapa guru kami bahwa tidaklah mudah untuk meyakinkan semua stakeholder terkait pemangku kebijakan untuk menyetujui adanya tunjangan sertifikasi dosen tersebut. Karena khususnya dari dosen di luar pemerintah. Jadi perjuangannya luar biasa. Nah, itu. Maka dari itu kepada teman-teman dosen khususnya itu mohon kerjasamanya dan mohon penghargaannya atas perjuangan para guru-guru kita yang sudah memperjuangkan terrealisasinya tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar tersebut. Luar biasa. Itu adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk mensupport para SDM yang sudah melakukan kinerja, melaksanakan pelayanan tridharma perguruan tinggi. Betul. Karena apa? Di era yang serba digital ini, semuanya berbasis aplikasi. Dan aplikasi satu dengan yang lainnya saling terintegrasi. Harus melek teknologi ya Pak ya? Sehingga segala sesuatunya ada kendala pada progres report ataupun progres pengembangan dari SDM, maka akan berdampak kepada program-program yang lainnya dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Contohnya apa? Akreditasi. Ketika bicara akreditasi, maka yang dipelototi pertama adalah sumber daya manusia. Sampai sejauh mana progresnya, sampai sejauh mana kepedulian dari perguruan tinggi tersebut terhadap pengembangan SDM. SDM menjadi penopang utama berdiri tegaknya pelayanan tridharma pada perguruan tinggi tersebut. Betul. Maka dari itu pengembangan SDM menjadi kunci utama untuk keberhasilan pelaksanaan pelayanan tridharma perguruan tinggi di perguruan tinggi tersebut. Luar biasa. Para dosen harus aktif ya untuk bisa melakukan tridharma perguruan tinggi, baik itu pengajaran, dan kami harapkan dan semuanya berbasis kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan rumpun kepakarannya masing-masing. Sehingga tidak ada kendala dalam pelaporan kinerja dosen. Karena memang harus disesuaikan ya Pak dengan Terus kemudian juga ketika para penerima Serdos melakukan penambahan kualifikasi lewat tugas belajar, mohon juga melaporkan kepada kami untuk
berat tidaknya kira-kira yang tugas belajar itu mendapatkan Cerdos. Sehingga di kemudian hari andai kata dia tidak berhak untuk mendapatkan Cerdos, tidak ada beban untuk membalikan kepada Jangan sampai lah Pak. Karena apa? Ya maksudnya dua-duanya supaya dapat, ya semua pengen pasti. Iya. Tapi ada hal-hal yang itu menyangkut administrasi keuangan negara yang tetap harus kita pertanggungjawabkan. Betul sekali. Iya. Alhamdulillah Pak, sampai dengan hari ini Cerdos saya lancar Pak. Saya yakin kalau sudah waktunya gitu senyum-senyum berarti beres. Gitu. Kalau kata teman-teman kelunding kalau kata teman-teman kelunding. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan Cerdos, mohon segera untuk mengajukan lewat pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Tentu saja lewat proses-proses standar operasional yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Jadi standarnya untuk mendapatkan Cerdos apa, maka segera dipenuhi secara administrasi. Karena apa? Kalau sudah pernah merasakan sekali saja Cerdos, maka pasti akan ketagihan. Akan dicari terus yang namanya Cerdos itu. Mana ini Cerdos saya bulan ini belum datang ini. Jadi yang tamu yang paling diharapkan oleh para dosen tiap bulan untuk bisa hadir dan datang itu adalah Cerdos. Itu tamu kehormatannya, bukan kepala LDikti, bukan Kapolres LDikti. Jadi tamu yang sangat dinanti-nantikan oleh para dosen khususnya di wilayah Jawa Timur adalah Cerdos. Amin. Kalau dosen-dosennya sejahtera yang mengupayakan seperti Pak Ivan ini, pahalanya lebih besar, Pak. Ini bagian dari tugas wajib bagian kami. Dari tugas ya, Pak ya. Dalam melayani dan dalam hal untuk pembinaan serta peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya di wilayah Jawa Timur. Betul sekali. Ini bagian dari tugas dan tanggung jawab kami. Iya. Tentu saja tadi pesan dari Pak Ivan juga bahwa dosen-dosen ya harus aktif ya Pak melakukan tridharma perguruan tinggi tadi ya Pak ya. Dan harus menyampaikan. Betul. Makanya kita dan selalu dengan pelaporan evaluasi, ya Pak ya. Karena banyak sekali yang belum merasakan Cerdos dan banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan Cerdos tapi melupakan hak dan tanggung jawabnya. Ini harus kita sampaikan. Jangan sampai untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai dosen. Iya. Sehingga ada timbal balik yang pas antara dosen dengan negara. Betul sekali. Ya, baik. Pertanyaan terakhir Pak Ivan, pesan khusus untuk para dosen yang barangkali saat ini sedang menyimak podcast Unipma dan juga untuk para dosen-dosen di luar sana yang di luar Unipma juga, monggo untuk bisa diberikan pesan khusus dari Pak Ivan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para pemirsa podcast Unipma, bahwa pemerintah senantiasa selalu berkeinginan dan yakin untuk bisa hadir dalam proses pelayanan perguruan tinggi, pelayanan tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini pemerintah sudah hadir lewat skema sertifikasi dosen ataupun sertifikasi tunjangan kehormatan guru besar. Maka dari itu kehadiran negara ini tolong dibantu untuk kerjasamanya, manfaat ini supaya bisa dirasakan bersama, khususnya untuk para dosen, dalam hal ini dosen di yayasan. Karena nilai perjuangan terus terang saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak mudah untuk para guru-guru kita berjuang untuk mendapatkan persetujuan tentang skema pembiayaan sertifikasi dosen tersebut. Maka kita perlu menghargai kerja keras dan perjuangan dari para guru-guru kita sehingga pengalokasian dana atau biaya sertifikasi dosen ini bisa direalisasikan sampai dengan pada saat ini, dan kami mohon kerjasamanya pada para dosen untuk senantiasa berperan aktif
untuk dalam hal pelaporan kinerja, juga dalam hal yang lainnya secara administrasi, presensi juga, dalam proses-proses pelayanan Tridharma perguruan tinggi. Andai kata dosen itu ada yang berkeinginan untuk menambah kualifikasinya, yaitu doktoral, maka senantiasa dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian, dan pimpinan Bapak Ibu sekalian wajib dan harus untuk melaporkan kepada kami, khususnya PIC dari sertifikasi dosen tersebut, sehingga tidak ada ketidaksesuaian penggunaan anggaran negara tersebut, sehingga ketepatan dan kejelasan dalam proses penggunaan anggaran negara yang berbasis dari APBN bisa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada publik juga. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, khususnya pimpinan juga perguruan tinggi, untuk berperan aktif khususnya dalam hal pelaksanaan proses-proses pelayanan Tridharma. Dalam hal ini Setdos sudah mempunyai aplikasi baru lagi, yaitu Seruni Advance. Kami mohon kerjasamanya dari para pimpinan perguruan tinggi di wilayah 7 Jawa Timur untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya aplikasi Seruni Advance yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek beberapa waktu lalu. Baik, alhamdulillah. Semoga Seruni Advance ini segera bisa diaplikasikan lancar, ya Pak ya. Tentu harus ada yang namanya sinergi di antara LL Dikti, perguruan tinggi, dosen dan juga Tendik, seperti itu. Baik, sebagai penutup saya mohon Pak Ivan untuk bisa sama-sama memberikan ini Pak, tagline-nya Unipma itu smart and competitive. Smart and competitive. Ya, jadi ketika saya mengatakan Unipma, kemudian kita mengepalkan tangan dan mengatakan smart and competitive. Ya, mohon izin ya Pak Ivan ya. Baik, Unipma smart and competitive. Luar biasa. Baik. Terima kasih banyak Pak Ivan atas kehadirannya Bapak. Iya. Terima kasih banyak telah hadir di Madiun. Semakin maju, amin, ke depan semakin jaya, dan khususnya bisa memberikan manfaat, amin, masalah yang lebih luas lagi untuk masyarakat. Pendidikan tinggi bukan hanya di wilayah Jawa Timur, tapi juga lebih luas lagi nasional, bahkan juga dunia pendidikan tinggi global. Luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Fitra ya atas kesempatan dan undangannya. Mudah-mudahan ke depan tetap bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan program-program kementerian. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Online Podcast, Unipma Dr. Ivan Rofian MKP bersama dengan saya Fitra Pinandita pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Unipma Smart and Competitive.